Pernahkah kau memperhatikan bagaimana sebuah ruangan bisa berubah sunyi hanya karena satu orang tetap tenang? Ketika semua orang lain kehilangan kendali, ketika situasi menjadi menjijikan penuh pengkhianatan, kepalsuan, dan drama murahan, kebanyakan orang akan bereaksi dengan emosi. Mereka berteriak, membalas, atau bahkan tenggelam dalam kekacauan yang sama. Tetapi kau melakukan sesuatu yang berbeda. Kau tidak membalas dengan kebencian. Kau tidak merendahkan dirimu dengan permainan kotor mereka. Sebaliknya, kau berdiri tegak, tenang, dan mengendalikan semuanya dengan cara yang membuat orang-orang di sekitarmu tercengang. Itulah sebabnya mereka mulai berbisik satu sama lain sekarang. Bagaimana dia bisa setenang itu? Mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka, seorang sang terpilih yang tahu bagaimana menghadapi situasi paling menjijikkan tanpa kehilangan martabatnya. Dan pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di atas tali, di tengah badai, sementara semua orang hanya menonton dari kejauhan? Mereka melihatmu, mungkin dengan tatapan kasihan, mungkin dengan sedikit keraguan, bertanya-tanya, kapan kamu akan jatuh? Situasi yang kamu hadapi terasa begitu menjijikkan, begitu rumit, begitu penuh dengan drama dan kekacauan yang bukan kamu ciptakan. Rasanya seperti terjebak dalam lumpur hidup, di mana setiap gerakan untuk bebas malah membuatmu semakin tenggelam. Tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu tidak jatuh, kamu tidak tenggelam, kamu terus berjalan dengan kepala tegak, dengan langkah yang mungkin goyah, tapi tidak pernah berhenti. Kamu menavigasi kekacauan itu. Kamu menangani situasi yang menjijikan itu dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dan tiba-tiba, tatapan mereka berubah. Dari kasihan menjadi kagum. Dari keraguan menjadi rasa hormat. Mereka terpesona. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu melakukannya? Selamat datang, sang terpilih. Ya, kamu yang sedang mendengarkan ini. Kamu dipilih bukan untuk kehidupan yang mudah, tetapi untuk kehidupan yang berdampak. Kekuatan sejatimu tidak diukur saat semuanya berjalan lancar, tetapi saat kamu dihadapkan pada hal-hal terburuk, hal-hal yang membuat orang lain lari ketakutan. Itulah momen di mana cahayamu bersinar paling terang. Mari kita jujur, situasi menjijikan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu adalah lingkungan kerja yang penuh dengan politik kantor, pengkhianatan, dan rekan kerja yang menikam dari belakang. Kamu merasa muak setiap pagi, harus pergi ke tempat yang seharusnya menjadi sumber penghidupan, tetapi malah terasa seperti medan perang. Orang-orang menyebar gosip, mencoba menjatuhkanmu, menciptakan drama yang tidak perlu. Atau mungkin itu ada dalam lingkaran pertemananmu. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sebut teman, tetapi mereka sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Mereka hanya datang saat mereka butuh sesuatu, tetapi menghilang saat kamu membutuhkan dukungan. Mereka membicarakanmu di belakang, iri dengan pencapaianmu, dan diam-diam berharap kamu gagal. Rasanya menjijikan menyadari bahwa orang yang kamu percaya ternyata palsu. Bisa jadi juga dalam hubungan pribadi, dalam keluarga, kamu mungkin harus berurusan dengan anggota keluarga yang sulit, yang selalu mengkritik, yang tidak pernah menghargai usahamu, atau bahkan yang sengaja menciptakan konflik untuk memuaskan ego mereka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung terasa seperti zona perang emosional. Ini menyakitkan, ini melelahkan, dan ini benar-benar menjijikkan. Orang-orang di sekitarmu melihat semua ini. Mereka tahu apa yang sedang kamu alami. Mereka berbisik-bisik. Kasihan ya dia, terjebak dalam situasi seperti itu. Mereka mungkin berpikir, kamu akan hancur, kamu akan menyerah, kamu akan menjadi sama seperti mereka yang menciptakan kekacauan itu. Mereka menunggu kamu untuk meledak, untuk membalas, untuk ikut bermain dalam permainan kotor mereka. Tapi kamu tidak melakukannya. Inilah yang membedakanmu. Kamu adalah sang terpilih. Saat mereka melempar lumpur, kamu tidak melempar balik. Kamu justru membersihkan dirimu dengan tenang. Saat mereka mencoba menarikmu ke dalam drama, kamu memilih untuk melangkah keluar dari panggung. Saat mereka berteriak dengan kebencian,
Kamu menjawab dengan keheningan yang bermartabat. Orang-orang melihat semua ini. Mereka melihat ketenanganmu di tengah badai. Mereka melihat caramu tetap baik hati saat diperlakukan dengan buruk. Mereka melihat fokusmu yang tak tergoyahkan pada tujuanmu. Mereka melihat keberanianmu untuk menetapkan batasan dan berjalan pergi saat diperlukan. Dan mereka kagum. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu kuat, begitu tenang, begitu bijaksana. Orang yang tadinya meremehkanmu, sekarang dayam-dayu mengagumimu. Mereka mungkin tidak akan pernah mengatakannya secara langsung. Tetapi dalam hati mereka, mereka tahu, kamu adalah jenis manusia yang berbeda. Kamu adalah seseorang yang mereka harapkan bisa menjadi seperti itu. Kekaguman mereka adalah validasi dari kekuatan batinmu. Tapi ingat, kamu tidak melakukan ini untuk mereka. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Kamu melakukannya karena kamu tahu nilaimu. Kamu melakukannya karena kamu adalah penjaga gerbang kedamaian batinmu. Kamu adalah arsitek dari realitasmu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih bijaksana dari yang kamu sadari. Dan caramu menangani kesulitan adalah mahakaryamu. Itu adalah warisanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu adalah sang terpilih. Dunia mungkin tidak selalu memberimu panggung yang bersih. Tetapi mereka akan selalu ingat caramu menari dengan anggun di atas panggung yang kotor sekalipun. Kamu menginspirasi dalam diam. Kamu memimpin dengan teladan. Dan itu, teman-temanku, adalah kekuatan yang sesungguhnya. Ketika drama dimulai, kebanyakan orang langsung bereaksi. Mereka terseret oleh emosi seperti daun yang terbawa arus sungai yang deras. Namun kau berbeda. Saat kata-kata beracun dilemparkan, saat fitnah beredar seperti api yang menyebar di rumput kering, kau justru memilih diam. Bukan karena kau lemah, bukan karena kau tidak mampu membalas, tetapi karena kau tahu sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Tidak semua pertempuran layak untuk diperjuangkan. Orang-orang memperhatikan hal itu. Awalnya mereka mengira kau hanya menghindar. Mereka berpikir kau takut menghadapi konflik. Namun semakin lama mereka mengamati, semakin mereka menyadari bahwa sikap tenangmu bukanlah pelarian. Itu adalah kontrol. Sementara orang lain terbakar oleh emosi mereka sendiri. Kau berdiri seperti batu di tengah badai. Dan perlahan, kekacauan itu mulai kehilangan kekuatannya. Situasi menjijikkan biasanya dirancang untuk menjatuhkan seseorang. Orang-orang yang iri, penuh kebencian, atau haus perhatian, sering menciptakan drama hanya untuk melihat siapa yang akan terseret ke dalamnya. Mereka berharap kau akan bereaksi. Mereka berharap kau akan kehilangan kendali. Tetapi ketika kau tidak melakukannya, rencana mereka runtuh sebelum banner-banner dimulai. Itulah momen ketika orang-orang mulai terkagum. Mereka melihat sesuatu yang jarang mereka lihat dalam dunia yang penuh reaksi impulsif. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Di tengah provokasi, kau tetap tenang. Di tengah kebohongan, kau tetap jujur pada dirimu sendiri. Dan di tengah kekacauan, kau tetap berdiri dengan integritas. Beberapa orang bahkan mulai merasa tidak nyaman dengan ketenanganmu. Mereka terbiasa dengan drama, dengan konflik yang meledak-ledak. Tetapi kau tidak memberi mereka itu. Sebaliknya, kau memberikan sesuatu yang jauh lebih kuat, keheningan yang penuh kendali. Dan keheningan itu membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Bayangkan, seseorang mencoba memancing amarahmu. Mereka melemparkan komentar sinis, mencoba merusak reputasimu, atau memutarbalikkan fakta. Mereka berharap melihatmu marah, namun yang mereka dapatkan hanyalah tatapan tenang dan sikap yang tidak tergoyahkan. Itu membuat mereka bingung. Bahkan sedikit takut. Karena orang yang tidak bisa diprovokasi adalah orang yang sulit dikendalikan. Dan orang yang sulit dikendalikan adalah ancaman bagi mereka yang hidup dengan manipulasi. Tanpa kau sadari, ketenanganmu telah merusak permainan mereka sepenuhnya. Inilah alasan mengapa orang-orang mulai menghormatimu secara diam-diam. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung. Tetapi mereka melihat bagaimana kau menangani situasi yang menjijikan itu dengan kelas
dan kekuatan. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisimu, mereka mungkin sudah kehilangan kendali sejak lama. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang seseorang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan yang jauh lebih tinggi. Kau memahami bahwa membalas keburukan hanya akan membuatmu turun ke level yang sama dengan mereka. Sebaliknya, kau memilih untuk tetap fokus pada dirimu sendiri. Kau terus melangkah maju, bekerja pada tujuanmu, dan membangun hidupmu tanpa membiarkan drama mengalihkan perhatianmu. Itu membuat orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu merasa semakin kecil. Ironisnya, semakin mereka mencoba merusakmu, semakin mereka justru memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya. Tanpa perlu kau katakan apapun, tindakan mereka sendiri sudah cukup untuk membuka mata orang lain. Orang-orang yang sebelumnya ragu, sekarang mulai melihat kebenaran. Mereka mulai menyadari siapa yang sebenarnya menciptakan kekacauan dan siapa yang tetap menjaga integritasnya. Dan ketika kesadaran itu muncul, reputasimu justru semakin kuat. Inilah salah satu pelajaran terbesar yang jarang dipahami orang. Terkadang, cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak bermain dalam permainan yang kotor. Dengan menolak terlibat dalam drama, kau memaksa semua orang untuk melihat situasi itu dari perspektif yang lebih jernih. Beberapa orang akan mencoba memutarbalikkan ceritanya. Mereka mungkin mengatakan bahwa kau dingin atau tidak peduli. Tetapi jauh di dalam hati mereka tahu kebenarannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan apa yang kau lakukan. Menangani situasi menjijikkan dengan ketenangan membutuhkan kedewasaan yang luar biasa. Itu berarti kau harus mengendalikan egomu, menahan keinginan untuk membalas, dan mempercayai bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan seringkali memang begitu yang terjadi. Seiring waktu, kebohongan mulai runtuh, drama mulai kehilangan energinya. Orang-orang yang dulu begitu berisik, tiba-tiba menjadi diam ketika kenyataan mulai terungkap. Saat itu terjadi, orang-orang akan melihat kembali pada sikapmu. Mereka akan menyadari bahwa sejak awal kau tidak pernah panik. Kau tidak pernah menyerang balik. Kau hanya berdiri teguh dan menunggu kebenaran berbicara. Itulah momen ketika rasa kagum berubah menjadi rasa hormat. Mereka memahami bahwa ketenanganmu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mencoba menjatuhkanmu, momen itu terasa seperti cermin yang kejam. Karena sekarang, semua orang bisa melihat siapa yang sebenarnya bermartabat dan siapa yang hanya menciptakan kekacauan. Tetapi kau tidak berhenti untuk menikmati kemenangan itu. Kau tidak membalas dengan ejekan atau kesombongan. Sebaliknya, kau terus berjalan ke depan, seolah-olah semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalananmu. Namun yang tidak mereka sadari adalah, ini bukan pertama kalinya kau menghadapi situasi menjijikkan seperti itu. Hidup telah mengujimu berkali-kali sebelumnya. Kau pernah dikhianati oleh orang yang kau percaya. Kau pernah diremehkan oleh orang yang bahkan tidak memahami perjalananmu. Dan setiap kali itu terjadi, dunia seolah menunggu satu hal, apakah kau akan hancur, atau apakah kau akan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Pada awalnya, mungkin kau juga pernah hampir terpancing. Kau manusia. Tentu saja ada emosi di dalam dirimu. Ada amarah, ada kekecewaan, ada keinginan untuk membalas. Tetapi seiring waktu, kau mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Tidak semua serangan membutuhkan balasan. Beberapa serangan justru mengungkap kelemahan orang yang melakukannya. Dan disitulah perubahan besar terjadi dalam dirimu. Kau berhenti melihat konflik sebagai medan perang yang harus dimenangkan dengan teriakan. Sebaliknya, kau mulai melihatnya sebagai panggung di mana karakter seseorang akhirnya terlihat jelas. Ketika orang lain bereaksi dengan emosi, karakter mereka terlihat. Ketika mereka menyebarkan kebohongan, karakter mereka terlihat. Dan ketika kau memilih untuk tetap tenang, karaktermu juga terlihat, dan itulah yang membuat perbedaan besar. Beberapa orang yang menyaksikan semua itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tetapi mereka tahu bahwa cara kau menghadapi situasi itu
berbeda. Ada kedewasaan, ada kekuatan, dan ada kendali diri yang jarang mereka lihat. Itulah sebabnya, tanpa kau sadari, orang-orang mulai memperhatikanmu lebih dekat. Mereka mulai bertanya-tanya tentangmu. Bagaimana dia bisa tetap setenang itu? Mengapa dia tidak terpancing? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul di benak mereka. Dan semakin mereka mengamatimu, semakin mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kau tidak sedang mencoba membuktikan apapun kepada siapapun. Kau hanya menjadi dirimu sendiri, seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi dari drama orang lain. Itulah kekuatan sejati yang tidak bisa dipalsukan. Banyak orang bisa berpura-pura kuat ketika semuanya berjalan baik. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa tetap bermartabat ketika berada di tengah situasi yang kotor. Sementara itu, orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu mulai merasa frustasi. Mereka berharap reaksimu akan memberi mereka energi. Mereka berharap amarahmu akan memberi mereka alasan untuk melanjutkan permainan mereka. Bayangkan seorang provokator yang mencoba memancing reaksi, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada balasan, tidak ada drama. Hanya seseorang yang tetap melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Itu membuat mereka kehilangan kendali atas situasi. Karena permainan mereka hanya bekerja jika kau ikut bermain. Pada akhirnya, drama itu mulai runtuh dengan sendirinya. Orang-orang mulai bosan dengan kekacauan yang sama. Mereka mulai melihat pola yang jelas, siapa yang terus menciptakan masalah dan siapa yang tetap menjaga integritasnya. Dan ketika kesadaran itu muncul, suasana berubah. Orang-orang yang dulu hanya menonton, kini mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat bahwa selama ini kau tidak pernah mencoba menjatuhkan siapapun. Kau hanya menolak untuk tenggelam dalam kekacauan. Itulah sebabnya rasa kagum mulai tumbuh secara diam-diam. Tidak semua orang akan mengatakannya secara langsung, tetapi mereka merasakannya. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisimu, mereka mungkin tidak akan mampu menahan diri seperti yang kau lakukan. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada seberapa keras kau membalas, tetapi pada seberapa kuat kau mengendalikan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup selalu mengungkapkan kebenaran. Waktu memiliki cara yang aneh, tetapi pasti untuk memperlihatkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya bermain peran. Dan ketika hari itu tiba, orang-orang akan mengingat satu hal dengan sangat jelas: di tengah situasi yang menjijikkan, di tengah kebohongan dan drama, ada satu orang yang tetap berdiri dengan tenang. Orang itu adalah dirimu. Itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang ingin menang hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, kau menang karena kau tetap setia pada dirimu sendiri. Dan ketika orang-orang melihat itu, mereka mulai belajar darimu. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat seperti perlawanan yang keras. Terkadang, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia di sekitarmu kehilangan akalnya. Jadi, jika kau pernah merasa bahwa ketenanganmu disalahpahami, ingatlah ini. Orang-orang mungkin tidak langsung mengerti apa yang kau lakukan, tetapi seiring waktu, tindakanmu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Pada akhirnya, situasi menjijikan itu bukanlah ujian yang menghancurkanmu. Itu adalah panggung yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika orang-orang melihat bagaimana kau menghadapinya dengan ketenangan, integritas, dan kekuatan batin, mereka tidak bisa tidak merasa kagum. Karena jauh di dalam hati mereka, mereka tahu satu hal yang sederhana, namun kuat. Tidak semua orang mampu melakukan apa yang baru saja kau lakukan. Jika akhir-akhir ini kau merasa sendirian, jika kau merasa orang-orang salah memahami ketenanganmu, jika kau merasa dunia seolah mencoba memancingmu untuk turun ke level yang kotor, itu ingatlah satu hal ini. Cara kau menghadapi situasi menjijikkan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti bahwa jiwamu telah tumbuh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Tidak semua orang mampu menahan diri ketika dihina.
Tidak semua orang mampu tetap bermartabat ketika difitnah. Tetapi kau melakukannya, dan itulah yang membuatmu berbeda. Mungkin hari ini tidak semua orang melihatnya. Mungkin ada yang masih meremehkanmu, masih mencoba menjatuhkanmu, atau masih berharap kau akan kehilangan kendali. Tetapi, waktu selalu memiliki cara untuk membuka mata semua orang. Dan ketika hari itu tiba, mereka akan melihat dengan jelas siapa yang berdiri dengan integritas dan siapa yang tenggelam dalam kekacauan mereka sendiri. Saat itu terjadi, kau tidak perlu mengatakan apapun. Hidupmu sendiri sudah menjadi jawaban. Jika pesan ini berbicara langsung ke hatimu, jika kau adalah seseorang yang memilih tetap tenang ketika dunia mencoba memprovokasimu, maka ketahuilah, kau tidak sendirian. Ada banyak jiwa kuat di luar sana yang berjalan di jalan yang sama, jalan yang sunyi, tetapi penuh kekuatan. Dan jika kau adalah salah satu dari mereka, tuliskan di kolom komentar, "Aku tetap tenang." Biarkan itu menjadi tanda bahwa masih ada orang-orang yang memilih kekuatan daripada drama. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa asterisk, subscribe asterisk, tigon, asterisk, like asterisk, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang menghadapi situasi sulit dalam hidupnya. Siapa tahu, satu pesan sederhana hari ini bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap berdiri. Karena terkadang, satu jiwa yang tetap tenang di tengah kekacauan dapat menginspirasi ribuan jiwa lainnya untuk melakukan hal yang sama.